Tidak lama lagi ketika Islam zahir, kita akan menyaksikan kapitalisme Amerika akan hancur dan akan kembali ke Amerika. Komunisme akan kembali ke Rusia dan Cina. Termasuk, jangan gitu dong, kami juga punya uang, jangan mentang-mentang kaya. Akhirnya diturunkannya 10.000 pound sterling. Takut menyinggung Raja Turki. Maka Amerika mengucapkan terima kasih atas bantuan pangan dari Turki dan juga keuangan, sehingga Amerika bisa berdiri sampai hari ini. Apakah ini yang disebut khilafah ancaman dunia? Apakah ini yang disebut khilafah teroris? Kalianlah yang sesungguhnya teroris. Ketika berada di Mekah, selesai sholat tahajud menjelang sholat subuh, Rasulullah qailulah disaksikan oleh Ummu Hani, ibunda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ummu Hani bersaksi, istaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam min naumih ihmarat wajhuh. Rasulullah terbangun dari tidurnya menjelang subuh, merah wajah beliau dan bersabda, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? 3 kali Rasulullah bersabda demikian. Para sahabat terbangun dan menghampiri Rasulullah. Umar bin Khattab mengelus punggung Rasulullah SAW dan bersabda, "Naam, betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan perintah Allah pada kami." Maka apa kata Rasulullah SAW? La yazharanna al-Islam hatta yarudal kufra ila bautini. Sungguh Islam akan zahir sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Di saat Islam zahir nanti, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah tidak lama lagi ya. Amin. Kok nggak diaminkan? Tidak lama lagi ketika Islam zahir, kita akan menyaksikan kapitalisme Amerika akan hancur dan akan kembali ke Amerika. Komunisme akan kembali ke Rusia dan Cina. Termasuk Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Kapankah itu terjadi, Bapak Ibu? Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yab'asu min hadil ummah arasi kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan, akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang satu memperbaiki Islam sehingga bersih, tidak ada perpecahan dalam tubuh umat Islam. Islam akan kembali sebagaimana zaman Rasulullah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, membuat Islam memimpin dunia. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan keamanan di seluruh dunia. 100 tahun sekali. Berapa tahun sekali? 100 tahun sekali. Saya bertanya Bapak Ibu, abad kejayaan Islam sebelum kita siapa? Turki. Sepakat Turki? Turki berakhir tahun berapa? 1924. Andaikan. Sekali lagi berandai-andai boleh? Jangan meramal ya. Jangan sebut saya cocok logi. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita. Berarti kejayaan Islam berikutnya kapan? 2024. Berapa tahun lagi? Insya Allah tidak lama lagi. Dan apakah peristiwa ini akan menjadi bagian dari pembuka perang akhir zaman? Nanti kan pembahasannya di 2 masjid ke belakang, insya Allah nanti. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, ini fakta-fakta peninggalan Turki Utsmani. Adanya dinar dirham versi Turki. Dan inilah para pemimpin khilafah Turki Utsmani. Mereka disebut khalifah ketika mereka memimpin penegakan Quran dan Sunnah. Dan mereka disebut sultan ketika memimpin pelaksanaan urusan dunia. Makin lama berkuasa, makin besar sorban mereka. Dan sorban mereka itu dibuat dari kain kafan. Awal berkuasa masih kecil sorbannya, karena kain kafannya cuma 3 lapis. 3 apa 5? 3 lapis ya. Tambah 1 tahun, tambah 1 lapis. Makin lama berkuasa, makin besar sorbannya. Apa maksudnya? Itu tanggung jawab yang harus kau pertanggungjawabkan. Amanah yang kau harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka bagaimana mereka tidak akan sungguh-sungguh dengan Quran dan Sunnah memimpin dunia? Maka tidak salah kalau Allah berkahi kekuasaan mereka. Dan coba lihat, pulau atau benua yang diarsir merah itulah yang dikuasai Turki Utsmani sampai 1924. Dan di ujung sebelah tenggara adalah Indonesia. Ini menandakan ada jejak khilafah di Nusantara. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Dan ini bukti jejak khilafah di Nusantara.
Khalifah Turki Utsmani, mereka membuat KTP versi dinasti Turki, dan di Indonesia, tepatnya pusatnya di Yogyakarta, ada kerajaan yang menjadi cabang dari Khilafah Turki Utsmani yang dia dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Sultan Abdul Hamid, utusan Khilafah Turki di tanah Jawa. Itu jejak khilafah di Nusantara. Dan Turki Utsmani yang kedua, mereka membuat Quran terjemahan bahasa Melayu, dan itu di covernya ada tulisan dicetak oleh Khilafah Turki Utsmani, raja umat Islam dunia. Hari ini masih ada di Yogyakarta. Kalau tidak salah masih ada Qurannya. Itu jejak khilafah di Nusantara. Bahkan Turki Utsmani inilah yang berhasil menyeru kekuatan umat Islam dunia untuk membebaskan Nusantara dari penjajahan Belanda. Bapak Ibu, banyak sekali prestasi Khilafah Turki. Salah satunya, Khilafah Turki mendapatkan surat resmi dari Presiden pertama Amerika Serikat. Siapa? George Washington. Pasca perang kemerdekaan melawan Inggris, pemerintah Amerika kelaparan. Amerika perang kekurangan logistik. Banyak rakyat dan tentaranya kelaparan. Sultan Turki saat itu mengirimkan bantuan kepada Amerika. Bahkan uang sendiri, uang pribadi Sultan dikeluarkan 10 juta pound sterling. Ratu Elizabeth tersinggung. Jangan gitu dong, kami juga punya uang. Jangan mentang-mentang kaya. Akhirnya diturunkannya 10.000 pound sterling. Takut menyinggung Raja Turki. Maka Amerika mengucapkan terima kasih atas bantuan pangan dari Turki dan juga keuangan, sehingga Amerika bisa berdiri sampai hari ini. Apakah ini yang disebut khilafah ancaman dunia? Apakah ini yang disebut khilafah teroris? Kalianlah yang sesungguhnya teroris. Tidak ada perang melawan terorisme, enggak ada. Yang adalah perang menggunakan isu teroris. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah bukti jejak khilafah di Nusantara. Sebentar Bapak Ibu, suaranya tidak muncul. Biar suaranya muncul, saya munculkan kembali. Mohon maaf, ini tayangan materi kita belum selesai. Nanti materi kita berlanjut Bapak Ibu ya. Nyambung materi kita dengan materi pada maghrib, dengan besok subuh insya Allah. Karena pembahasannya nanti sampai turunnya Nabi Isa AS, perang akhir zaman. Perang terakhir adalah turunnya Nabi Isa menghadapi bersama Imam Mahdi, dan 3 pasukan terbaik Ahlus Syam, Ashabur Ratisud dan Taifah Mansurah menghadapi pasukan Iblis dan Dajjal. Bertemunya di mana? Nanti di masjid yang berikutnya. Nantikan bersama saya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, ini tayangan terakhir barangkali, atau masih lanjut sampai 1:30? Lanjut boleh? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kalau gitu saya lanjut. Baik, ada muncul? Baik Bapak Ibu, kita lihat. Jika daulah khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari nanti, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, bila aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari daulah Islamiyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup. Dan kita adalah putra bangsa yang merdeka di atas pengakuan Palestina seawal mula. Maka dari Yogyakarta, menjadikan oleh kami kekhilafan Utsmani, besarkan lewat kebesaran Utsmani, dan pangeran yang paling merupakan pimpinan dan nama yang sama dari Khalifah penjaga rakyat terakhir, Sultan Abdul Hamid Kabirul Mu'minin Sayyidin Banabdoma, Khalifatul Rasulullah Intan Jawi, Raden Mas Antoyuko, Pangeran Diponegoro, Cahaya Yogyakarta, siap bebaskan Palestina. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasca konferensi Zionis pertama di Basel, Swiss, pemimpin Zionisme dunia saat itu dan pencetus Zionisme dunia adalah Theodor Herzl. Dia mengirimkan utusan, bahkan datang kemudian ke Khalifah Sultan Abdul Hamid, Raja Turki, pemimpin umat Islam dunia. Anda penguasa dunia, 2/3 dunia ada dalam kekuasaan Anda, wahai bangsa Turki, wahai Sultan Abdul Hamid. Sementara Anda tahu kami bangsa Yahudi sporadis, kami tidak punya tanah air, kami tidak punya negara.
Tolong beri kami sepetak saja tanah untuk kami jadikan negara kami, sehingga kami bisa hidup sejahtera. Andaikan tidak minta Palestina, pasti dikasihkan. Maka Sultan Amr bin Hamid bertanya, ayu biladin au makanin turid, tempat mana yang kalian inginkan? Ternyata Theodor Herzl meminta Palestina, Bapak Ibu. Pinter mereka, karena menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Seorang profesor pengamat geografi dari dunia mengatakan bahwa dalam teori the heartland of the world, ya, jantung dunia itu Palestina. Karena dia menghubungkan tiga benua. Benua Afrika, Mesir dan Afrika, menghubungkan benua Eropa dan Balkan serta Asia. Artinya siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Maka itu jawaban dari Sultan Abdul Hamid. Ya, demi Allah, Palestina bukan milik mereka, bukan milik umat Islam Palestina, tapi milik umat Islam dunia. Sejengkal pun tidak akan kami pernah berikan kepada siapapun, termasuk pada bangsa Anda, wahai Theodor Herzl, wahai Herzl. Dan kami akan mempertahankannya walau harus dengan kekuasaan kami, dan aku harus mengorbankan nyawa kami. Kami akan mempertahankannya. Nah, maka Theodor Herzl marah dia. Dibuatlah strategi yang kemudian strategi inilah yang dulu dicetuskan oleh Theodor Herzl, oleh Sir Mera Rothschild. Ketika pasca revolusi Prancis merasa gagal Yahudi menguasai Prancis, maka dipersatukan 12 petinggi dinasti Yahudi di Frankfurt, Bavaria, Jerman sekarang. Dibacakan 24 langkah-langkah menguasai dunia oleh Theodor Herzl, pencetus Zionisme tadi, disebut protokol Zionis. Dengan langkah-langkah itulah mereka menghancurkan Turki Utsmani. Sambutan dari bangsa kita adalah dari Pangeran Diponegoro. Tadi Bapak Ibu dengar, ya, ketika disampaikan ke seluruh maklumat ke seluruh wilayah Turki, disambut dengan jawaban tegas dari Pangeran Diponegoro, Khalifah Turki yang berada di tanah Jawa, bahwa kami Pangeran Ontowiryo, Pangeran Diponegoro siap untuk membebaskan Palestina dari Yogyakarta. Maka dikirimkanlah pasukan untuk membebaskan Palestina. Ini jejak khilafah di Nusantara. Nah, baca dong sejarah. Kenapa harus diprotes dan dihapuskan? Dan inilah yang menjadi semangat, yang menjadi penggerak dan motivasi utama dari seorang yang bernama Erdogan. Beliau sadar betul bahwa yang beliau pimpin adalah negara yang dulu memerdekakan Islam dunia, yang dulu lahir di negaranya para pemimpin kelas dunia yang dididik oleh Allah. Maka inilah yang menjadi cita-cita pemimpin Turki hari ini, Erdogan. Maka tidak salah, setelah beliau menyatakan Hagia Sophia kami rubah menjadi masjid, maka berikutnya kami akan bebaskan Palestina, Al-Aqsa. Artinya apa? Presiden Erdogan membawa kita kepada perang besar dunia. Karena hanya dengan perang dunia saja Palestina akan bisa dibebaskan. Betulkah demikian? Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Erdogan terkait dengan komitmennya, terkait dengan Hagia Sophia dan Al-Aqsa. Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden diriliklerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesi. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenir. Ayasofya'nın dirilişi, Türk milleti, Müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesi. Ayasofya'nın dirilişi, Bedir'den Malazgirt'e, Nibolu'dan Çanakkale'ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini yeniden hatırlayışımızın adıdır. Ayasofya'nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma kararlılığımızın resmidir. Ayasofya'nın dirilişi,
kadar medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül selamıdır. Ayasofya'nın dirilişi, Alparslan'dan Fatih'e ve Abdülhamid'e kadar ecdadın tamamına vefamızın gereği. Ayasofya'nın dirilişi, Fatih'in fetih ruhunu şad etme yanında Akşemseddin'in maneviyatını, Mimar Sinan'ın estetiğini ve zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktadır. Ayasofya'nın dirilişi, insanlığın özlemle beklediği temeli adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü. Ayasofya'nın dirilişi bu mabedin kapılarındaki zincirler yanında, topyekun gönüllerdeki ve ayaklardaki prangalarında kırılıp atılmasıdır. Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih'in emaneti Ayasofya'nın da cami olarak hizmete girmesi gecikmiş bir yeniden sürpriz. Bu tablo İslam coğrafyasının dört bir yanındaki sembol değerlerinize yapılan hoyratça saldırılara verilmiş en güzel cevap. Türkiye son dönemde attığı her adımda artık zamanın ve mekanın nesnesi değil, öznesi olduğunu göstermektedir. Millet olarak verdiğimiz tarihi mücadeleyle temsilcisi olduğumuz medeniyetin aydınlık geleceği için maziden atiye tüm insanlığı kucaklayan bir köprü kuruyoruz. İnşallah bu kutlu yolda yürümeye durmadan, duraksamadan, yılmadan, azimle, fedakarlıkla, kararlılıkla menzile ulaşana kadar devam ediyor. Subhanallah. Itu tadi apa yang disampaikan oleh pemimpin dunia, pemimpin Turki kelas dunia. Ada gubernur kelas presiden, ada presiden kelas dunia. Ada ketua RW kelas gubernur, ketua RW kelas gubernur di Indonesia. Namun ada juga presiden kelas ketua RW. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Erdogan. Beliau pernah menyatakan komitmen dan selalu menunjukkan bagaimana cita-cita beliau untuk kembali memimpin dunia. Banyak yang bertanya tentang loyalitas saya. Maka saya katakan bahwa loyalitas saya adalah untuk negeri saya. Dan negeri saya adalah setiap jengkal permukaan bumi yang dikumandangkan azan di sana. Jadi beliau memimpin tidak bermaksud hanya memimpin Turki, tapi memimpin Islam dunia. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu penjelasan dari Muhammad Qasim. Pernah mendengar Muhammad Qasim? Seseorang yang diklaim mimpi berkali-kali bertemu dengan Rasulullah SAW sampai 300 kali, bahkan mimpi mendapatkan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ini sangat kontroversial memang. Tapi sempat ramai Muhammad Qasim ini karena setiap pernyataannya terjadi. Salah satu yang beliau katakan adalah kehancuran Turki dalam perang yang tidak lama lagi akan terjadi. Pernyataan Erdogan memang terlepas dari apa yang dikatakan Muhammad Qasim. Pernyataan Erdogan ini akan memicu terjadinya perang dunia. Ada dua perang dunia besar dan ini akan diawali oleh Arab Spring jilid 2. Libanon kemarin Beirut meledak, itu konspirasi Bapak. Bukan karena amonium nitrat yang meledak. Tidak mungkin membentuk cendawan seperti itu. Itu ada rudal yang ditembakkan. Lupakah kita? 3 hari atau beberapa hari sebelum kejadian ledakan, 3 pesawat Amerika pulang pergi Beirut secara mencurigakan. Ya, lupakah kita? Israel di bawah pimpinan Netanyahu sekarang menghadapi gejolak politik. Rakyat Israel meminta Netanyahu turun. Korupsi besar sekali. Maka Netanyahu harus mengalihkan isunya. Maka isunya adalah memerangi Iran dan Libanon. Tidak lama lagi kita akan menghancurkan Libanon. Beberapa hari kemudian meledak Beirut. Dan lupakah kita? Libanon sedang dilanda krisis ekonomi, inflasi yang sangat dahsyat. Nilai mata uang Libanon anjlok 80%, minus 80%. Resesi ekonomi melanda Libanon. Maka Hasan Nasrullah, pemimpin Libanon dari Hizbullah, bukan Hizbullah, Hizbullah, berambisi untuk tetap menguasai mempertahankan kekuasaannya. Dialihkan isunya. Diledakkanlah tadi pabrik kimia. Itu rekayasa, cover story.
ada agenda besar yang terselubung. Apa itu? Upaya menjatuhkan Erdogan. Bapak Ibu, saya tutup dengan pernyataan Erdogan. Turki baru saja menemukan 320 miliar meter kubik gas di Laut Hitam. Penemuan ini akan membawa Turki ke era baru, era Turki menuju kekuatan adidaya dunia. Subhanallah. Ini yang membuat Turki makin berkibar, Bapak Ibu. Lupakan kita. Kalau perang Armageddon yang menurut para ulama disebut Armageddon, Rasulullah tidak menyebut Armageddon. Perang Armageddon ini dipicu oleh perang akibat munculnya emas hitam di muka bumi. Rasulullah pernah menyebutkan akan tersingkap emas dari tanah Efrat. Ketika dia tersingkap, maka ribuan manusia akan berperang. Dari 100 orang hanya satu yang selamat. Ini adalah gambaran menurut para ahli hadis, gambaran perang dunia. Apakah kita dihadap di ambang perang dunia ketiga? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Yang jelas, Turki hari ini sedang berbenah untuk bangkit kembali. Dialah orang pertama yang berhasil berani menepuk pipi. Siapa? Presiden adidaya. Kalau kamu masuk negara saya wajib pakai paspor ya. Beranikah presiden kita? Kepada Xi Jinping. Baik Bapak sekalian, waktu kita tidak cukup, sudah jam 1 lebih.